langsung misalkan. Kok ada? Ya kita nggak tahu. Apakah nanti beliau memang sudah pindah ke partai politik pemilu karena belum melalui proses seleksi rekrutmen badan ad hoc kawin. Kalau bahasa kependudukan kawin Bapak Ibu. Tapi kalau kita ya ngerti ini sing resmi yo sing nikah kan gitu. Oke, Pak Hamdan bisa dijelaskan soal kegiatan koordinasi tadi pagi? Hari ini kegiatannya itu koordinasi tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Yang kita undang itu stakeholder utamanya itu adalah partai politik. Kemudian selain itu kita undang juga Forkompimda serta pihak-pihak terkait yang berkaitan langsung dengan proses tahapan kepemiluan. Urgensi dari acara ini sebenarnya kita mau menyampaikan tentang PKPU 4 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Kenapa ini menjadi penting? Karena per hari ini tanggal 29 ya sampai tanggal 31 Juli itu adalah pengumuman. Jadi KPU sudah mengumumkan persyaratan pendaftaran partai politik. Nah, nanti tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus itu masa pendaftaran dan penerimaan keanggotaan. Akan tetapi untuk proses pendaftaran dan penerimaan keanggotaan ini semua nanti tersentral di KPU RI. Di KPU Kabupaten tidak ada kegiatan pendaftaran maupun penerimaan keanggotaan. Artinya di pusat semua di pusat dan dilakukan melalui Sipol. Maka nanti kalau ada partai tingkat kabupaten itu yang mau menyerahkan daftar keanggotaannya melalui KPU Kabupaten, kita sampaikan semua melalui KPU RI yang sudah dikoordinir oleh DPW masing-masing partai. Nah, ini berbeda dengan pemilu 2019. Kalau pemilu 2019 kemarin itu dipisah dua. Pendaftaran tetap di KPU RI, di kabupaten ada namanya penerimaan keanggotaan, dukungan keanggotaan. Cuman di pemilu 2024 ini semua tersentral di KPU RI dan dilakukan semuanya melalui Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, itu penting karena barangkali ada beberapa partai yang belum terkomunikasi dengan DPP. Sehingga ini kita sampaikan supaya seluruh partai yang hari ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon peserta pemilu 2024 itu segera menyesuaikan dan melakukan langkah-langkah cepat karena waktunya kan tinggal hitungan hari, ya kan? Kalau hari terakhir itu tanggal 14 besok, berarti partai-partai itu hanya punya waktu 2 minggu untuk menyiapkan semuanya. Nah, gitu, terus di tingkat kabupaten. Sehingga ini menjadi sangat urgen untuk kita sampaikan kepada semua pimpinan partai politik termasuk para stakeholder tingkat kabupaten. Respon partai politik itu sendiri seperti apa dari koordinasi? Secara umum begini ya, ini kan ada 3 kategori partai. Kategori pertama itu partai yang punya DPR, peserta pemilu 2019 dan punya DPR. Terus kemudian lolos parliamentary threshold, lolos PT di tingkat pusat, dia punya DPR RI. Yang kedua ada partai peserta pemilu 2019 tapi nggak lolos parliamentary threshold, dia nggak punya nggak punya DPR kursi RI ya, tapi mungkin punya DPR sini. Nah, yang ketiga itu partai yang sama sekali baru, yang belum pernah terlibat di pemilu 2012. Nah, tentu partai-partai mapan yang mereka itu sudah terlibat di pemilu 2019 tentu punya kesiapan lebih karena memang dari sisi keorganisasian barangkali mereka punya wakil di DPR sehingga dari sisi keorganisasian itu mereka lebih tertata dan lebih rapi. Nah, bagi partai-partai baru ini tentu menjadi menjadi tantangan itu karena prosesnya semuanya harus dilakukan melalui Sipol. Ya, sistem politik ya. Iya, sistem politik. Tapi secara umum kita setidaknya memberikan gambaran kepada partai politik, terus kemudian partai politik secara umum juga sudah mempersiapkan segala kebutuhannya mulai dari kepengurusan, kemudian mulai dari kantor dan keanggotaan rata-rata sudah melakukan
progres, sudah ada capaian. Nah, sehingga harapannya kita progres yang saat ini sudah tercapai itu kalaupun hari ini belum selesai dapat diselesaikan sampai dengan sisa waktu sebelum tanggal 14. Ada himbauan untuk Kami himbauannya begini kepada teman-teman partai yang hari ini sudah selesai melakukan persiapan administrasinya, itu dimohon untuk melakukan checking sekali lagi. Checking sekali lagi mulai dari kepengurusan kantor barangkali, terus yang paling utama adalah keanggotaan karena di situ ada KTA dan KTP. Nah, ini kita harapkan dicek sekali lagi sebelum nanti didaftarkan KPU RI, jangan sampai kemudian sudah merasa lengkap dikirim ke KPU RI tapi ternyata nanti masih ada perbaikan-perbaikan. Ini kan berarti kerja 2 kali. Tapi kalau sudah di screening dulu, diteliti dari awal dulu, maka setidaknya nanti begitu daftar di KPU sudah clear. Terus himbauan yang kedua itu kami berharap partai itu kalau memang sudah siap segera daftar. Jangan menunggu detik-detik akhir. Iya kan? injury time. Iya, injury time. Kalau sudah injury time, waktunya semakin mepet sehingga ketika nanti ada kekurangan itu sudah nggak cukup waktu. Kedandapan. Ya, kedandapan. Bagi kita juga begitu, bagi KPU kalau misalnya pendaftarannya itu semua di satu waktu, tentu KPU RI juga akan dari sisi SDM juga akan kewalahan juga. Makanya kami himbau kepada partai politik tingkat kabupaten yang sudah siap dokumennya, berkoordinasi dengan DPP, tidak usah menunggu detik-detik akhir untuk mendaftar. Lebih cepat lebih baik. Ya, artinya lebih cepat lebih baik sehingga nanti kalau sudah daftar akan ketahuan kalau kurang masih punya waktu untuk memperbaiki. Daripada nanti di detik akhir